podcast kita yaitu Obrolan Mantap. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas tentang etika dalam bermedia sosial nih. Menurut kalian gimana tentang etika dalam bermedia sosial? Kayak oke nggak sih? Apa orang-orang sebenarnya ada etikanya nggak sih? Kayak haruskah berpikir sebelum ngetik atau gimana? Kalau menurut aku ya, ini kayak itu semacam basic knowledge untuk kamu terjun ke environment baru. Dimana ini kita ngomongin environment digital ya. Walaupun kita tahu plusnya dari digital ini kita bisa stay anonymous. Mungkin karena anonymous itu banyak orang yang jadi nggak sadar kalau akan konsekuensi yang mereka buat. Kayak mungkin mereka meninggalkan komentar yang buruk tentang someone or anyone else yang ada exist lah in internet gitu. Dan yes, aku setuju banget. Kenapa? Karena sosial media itu kan jejak digital. Jejak digital itu benar-benar nggak bisa dihapus dan itu bakal abadi. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus benar-benar dipikir-pikir terlebih dahulu. Dan juga even walaupun si Bina tadi ngomong kayak anonymous, cuman akun kalian kan terlink sama Gmail yang punya nomor, yang punya Gmail yang punya alamat rumah kalian sama yang bahkan nih kalian ada di situ gitu. Jadi kayak jaga-jaga aja sih omongan kalian karena kalian bisa dicari dengan teknologi yang sekarang ini. Gitu. Setuju banget sih aku. Tapi menurut kalian ada batas gak sih antara bercanda dan bullying? Maksudnya kayak batasnya itu sampai di mana sih? Itu bisa dianggap bercanda atau bisa dianggap sebagai bullying gitu? Kalau menurut kalian? kalau menurut aku sih nggak ada batas segala macem. Karena yang bullying itu nggak boleh nggak sih. Betul. Dan kalau misalkan kayak ada video apapun ya. Iya dong. Kayak misalkan ada video nih di TikTok kita dengan kita nge-like, nge-share, atau kan sekarang ada fitur yang nge-like di komen itu nggak boleh sebenarnya. Itu udah gak ada batasnya nih kalau menurut aku bullying Even itu. kalau bisa kita report nggak sih? Malah Iya, bukan betul banget, like betul gitu loh. Gak boleh guys. Oke, kalau Aku boleh nggak? kalian Boleh jangan nggak? dong. Maksudnya aku boleh nggak bahas iput? Boleh sih. Aku kepikiran iput tuh karena Aul Song Yeon ikut jalan gitu ya. Nggak apa-apa, lucu guys. Lucu. Ikut. Kayak kan iput banyak ya komen-komen yang kayak otak banget kayak Aduh iya lagi. kayak gitu. Menurut kalian itu bully nggak sih? Jujur, tapi kayak I feeling guilty banget. Aku kadang ketawa sih sama komen-komen itu gitu. Menurut kalian gimana nih? Ya kalau I won't lie, I laugh sometimes dengan jokes kotak itu, tapi ada di masa kayak maaf banget nih, jangan menutup podcast kita. Kayak menurut aku tuh ada masa-masa di mana netizen itu nggak tahu batas, di mana dia sampai bring up keluarga, dimana kayak ibunya bahkan sampai kena dan yang lain-lain semuanya sampai kena gitu loh. Dan ya menurut aku itu udah masuk ke bullying kalau yang itu, karena kalau misalnya kayak kita fokusin ke si Iputnya doang, Iputnya juga udah nerima gitu, dia emang melabeli diri dia sebagai itu, emang personal branding dia adalah seperti itu, guyonnya dia kayak gitu. Jadi menurut aku ya lebih ke arah ya di tengah-tengah sih menurut aku. Ada Sosok lah ya. ya ada bully ada enggak gitu, tergantung mereka ngarahnya ke siapa aja gitu. Tapi kita nggak bisa menormalisasi ya. Iya, betul. Cuman emang ini si ikutnya sendiri juga kayak emang dapat sesuatu ya kan. Take advantage banget. Iya. Kalian jangan lupa yang sering ngata-ngatain itu dibeli. Iya, nggak boleh ya. Boleh. Iya, dibeli produknya itu. Aduh, itu beda lagi dong. Beda lagi ya. Iya dong. Itu unders ya. Iya. Hari. Oke, kalian mungkin ada tahu suatu kasus yang rame gitu nggak sih tentang bullying dan etika di media sosial mungkin? Kalau aku tahu kasusnya almarhum Timothy. Ada yang tahu nggak namanya Timothy siapa? Oh, Timothy Anugrah. Yes, itu. Setahu aku waktu tahun kemarin itu bener-bener rame banget kasus tersebut karena ada satu kasus di mana si almarhum Timothy ini
beliau meninggal. Beliau rumornya itu didorong dari lantai 4. Rumornya ya guys. Nah setelah beliau meninggal dan terkapar jasadnya di bawah gedung, itu ternyata ada oknum yang memoto potret jasadnya tersebut. Tapi sayangnya ya guys, sayangnya oknum tersebut bukannya mengeluarkan empati, tapi malah nge-share foto itu ke dalam grup circle-nya yang ya itu grupnya isinya emang yang ada di unit itu tersebut juga ya. Jadi mereka bukan mengeluarkan kata-kata empati, tapi malah yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan malah ya notabene membuli. Tuh sampai akhirnya mungkin menurut mereka itu yang mereka share itu bakal ya fine-fine aja dan mereka bakal aman ya, aman-aman aja. Tapi nggak pantas. Tahunya temannya sendiri di-share foto-foto chat-chat SS-nya itu di-share ke X, terus juga di TikTok juga ramai, pokoknya ramai banget itu parah banget. Salah satu kasus yang aku ikutin waktu tahun lalu, cuman ya aku nggak tahu ya ini kasus sekarang seperti apa, tapi setahu aku terakhir oknum tersebut dimaafkan oleh orang tuanya dan akhirnya orang tuanya juga memaafkan dan tampang dada banget pokoknya. Terima untuk Muti Anugrah. Terus kalau untuk pelakunya kira-kira kabarnya gimana nih setelah itu? Kabarnya beliau juga dia dimaafkan ya sama orang tuanya almarhum Timothy. Terus kurang tahu apakah dibiayai atau gimana, tapi beliau orang tuanya almarhum Timothy itu mau oknum ini jadi anak mereka seperti itu, tapi tetap kena sanksi sosial di mana ya dia dibully di sosial media karena kenapa kayak gitu ngelakuin hal-hal seperti itu. Betul. Apatis banget orangnya, apatis. Kalau misalkan dari pengalaman pribadi nih, kalau ada yang boleh diceritakan sedikit aja, aku mau tahu dari kalian. Mungkin ada yang punya pengalaman pribadi yang kurang mengenakan soal cyberbullying atau nggak ada. Kalau nggak mau cerita, it's okay ya. Jadi aku nggak ada paksaan di sini. Kalau dari pengalaman aku pribadi itu, aku pernah kena cyberbullying dalam bentuk pelaku tersebut itu mengedit foto aku yang berlebihan dan juga menghina atau menyebar fitnah melalui chat, dan bilang aku ini adalah AI, dimana itu udah mengganggu kenyamanan aku banget. Dan hal pertama yang aku lakukan itu tentunya aku mediasi kepada pelaku tersebut. Mediasinya pertama aku melakukan komunikasi hanya berdua, tetapi pelaku tersebut tidak mau berkomunikasi, malah blokir aku. Dan juga untuk mediasi dari orang tuanya, dari teman-temannya, dan juga itu tidak berhasil. Dan apa yang aku lakukan, ya aku ke pihak berwajib karena tentu banget itu udah mengganggu kenyamanan dan itu benar-benar nggak boleh dinormalisasi hanya dengan kata bercanda. Jadi sesepele apapun bullying itu, kalau kalian nggak punya tempat untuk bercerita atau kalian nggak punya tempat untuk ngobrol dengan pelaku tersebut, kalian bisa dengan pihak berwajib untuk sebagai pihak ketiga sebagai mediasi. Betul banget. Jangan diem ya guys. Kalau misalnya kalian kena cyberbullying atau apapun, kalian jangan diem, tapi coba bersuara gitu. Itu ada pasalnya guys. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau ceritakan mungkin? Aku dulu waktu aku juga pernah kena cyberbullying sampai aku mau bunuh diri gitu. Jadi itu salah satu kenapa kita menjadi korban. Kalau misalnya kita menjadi korban, kita jangan diem guys, kita harus coba untuk komunikasi ke orang tua. Kalau emang nggak ke orang tua, ke teman, yang pastinya teman-teman tuh berarti banget ya buat kita. Jadi kayak kalau misalnya kalian nggak punya teman nih, udah coba untuk menulis atau untuk mencurahkan hati kalian. Pokoknya jangan sampai dipendem dan jangan sampai melakukan hal-hal yang emang gak boleh. Dan kalau misalnya kalian meninggal, tapi itu nggak akan selesai aja di situ. Betul. I feel you banget. Curhat di close friend juga nggak apa-apa. Iya. Curhat di close friend, Manfaatin Instagram kayak gitu. Iya, tapi untuk teman-teman close friend ini jangan ada yang cepu ya. No. Always make sure that you mau bilang ke temen lah kalau bisa, karena
Nah, everyone Pilih-pilih teman guys. Aku benar-benar merasa prihatin banget sih dengan apapun yang terjadi sama kalian. Kalian hebat banget bisa duduk di sini tampil cantik ya sekarang. Thank you. Ya. Aku berharap semoga kedepannya nggak akan ada kayak gitu lagi ya. Semoga kita semua selalu baik-baik dan selalu dalam lindungan. Karena kejahatan kita nggak ada yang tahu ada di mana loh. Yes. Nggak terduga kejahatan itu. Bisanya 5 jengkal dari sini kayaknya. Bisa jadi ya, tapi nggak boleh ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke segmen terbaru kita, yaitu mitos atau fakta. Di sini aku udah milih 4 pertanyaan soal mitos atau fakta dari kalian semua nih. Oke, aku mau lanjut langsung ke yang pertama. Oke, boleh? Boleh. Oke, yang pertama itu menurut kalian bullying itu bisa membentuk karakter seseorang atau enggak sih? Itu mitos atau fakta? Kalau menurut aku mitos. Karena ya bisa itu jadi fakta ya guys. Cuman menurut aku kebanyakan apalagi yang ngalamin itu belum cukup umur itu bakal jadi mitos karena pertama apakah mental dia kuat? Kalau misalnya mental dia nggak kuat itu bakal jadi mitos karena bisa jadi mereka akan berpikir hal-hal yang mereka mau menyalahkan diri mereka tapi malah itu memperburuk gitu. Tapi kalau dari kalian gimana? Ini pertanyaannya ada apa? Masih langsung. Apa membentuk personality orang gitu kan? Iya, karakter seseorang itu atau enggak? Aku malah fakta lagi, belum tahu dari kamu kecil, dari kamu gede. Bahkan kayak ceritaku tadi kan sampai yang aku sampai sekarang masih takut kan untuk melihat orang itu gitu. Mungkin itu bisa lebih ke bisa jadi ada orang yang trauma dan sampai insecure gitu, terus gitu ya juga berubah. Iya, tapi itu masih bisa dirubah sih maksudnya kayak. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Misalnya kamu punya trauma apa nih, terus habis itu misalnya kamu insecure karena kamu pernah kayak gitu, tapi itu bisa berubah mungkin dengan seseorang, bantuan. profesional help ya guys. Iya, Make sure ini aku setuju banget kalian kalau misalnya ada ngerasa nih, I feel something lah pokoknya like jangan terbiasa untuk self diagnose, especially kita punya ChatGPT, Gemini, or any kind of AI yang sekarang exist. I lebih rekomen untuk kalian seek for professional help karena kayak itu mereka emang bener-bener bakal nganalisis kalian gitu, maksudnya akan membantu kalian ya dengan kondisi kalian yang emang bener-bener gitu loh, bukan cuman berdasarkan self diagnose kalian yang kalian rasain aja gitu. Dan sekarang udah nggak di zaman lagi kalian bakal malu ke psikolog. Ya. Iya, benar-benar. Yes, Jadi jangan malu. Langsung jangan malu, atau mungkin kalian bisa terapi diri kalian tuh dengan melakukan apa yang kalian suka. Misalnya kayak suka konser nih, mungkin dengan konser kalian jadi lupa atau apa gitu. Atau mungkin baca buku. Itu boleh. Kalian ingat aja sekarang tuh lagi eranya spiritually awakening, kayak lagi brutal-brutalnya, jadi kayak jangan pernah malu untuk express what you feel karena emang kita semua ya di era ini kita benar-benar sadar akan hal itu, jadi ya kalian nggak akan sendiri, tenang aja. Iya, betul banget. Iya betul. Tapi menurut ini mitos atau fakta? Menurut aku fakta juga karena ya sifat seseorang mungkin dengan dia dibully dia bisa jadi pemarah. Oh iya, Karena tekanan dan juga bisa bikin orang itu jadi lebih pendiam dan takut salah. Kalau dari Sam itu mitos atau fakta? Kalau dari aku in general way, kalau misalnya ya ini yang nanya siapapun, kalau kalian nanya in general way either kita kalau kalian nggak spesifik positif atau negatif, menurut aku akan setuju karena ini general ya. Dimana aku sejujurnya juga aku salah satu korban dari bullying yang menyebabkan aku tuh dulu bisa terbilang tuh aku sangat cheerful pas TK. I have a lot of friends, bahkan aku suka untuk pergi keluar kemana-mana. Tapi sejak ada di suatu fase dimana aku tuh dibully, dapat bulian, itu tuh sifat aku berubah. Aku jadi lebih tertutup dan menurut aku masih belum bisa fully damai dengan
masa lalu aku sendiri, makanya aku ya udah aku stay seperti ini. Aku lebih pendiam dan mungkin aku lebih homey person untuk sekarang. Aku benar-benar jarang banget keluar. Jadi menurut aku makasih. Oke, semangat ya semuanya buat ini. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu menurut kalian cyberbullying dan akun anonim itu, kalau ini kan khas banget sama kultur di Instagram atau X gitu. Kalau misalkan main sosmed tapi nggak siap dikritik atau dihujat, mending hapus akun. Lagi ngetik di sosmed juga kan nggak bakal bikin orang terluka secara fisik gitu. Kayak pikirannya tuh mungkin kayak kalau misalkan kalian ngejudge di sosial media itu bakal pengaruh ke mental fisik seseorang atau enggak gitu. Menurut kalian itu apa? Fakta lagi. Bakalan ngaruh tuh dari ke mental seseorang. Meskipun di sosial media. Iya, karena kan kita Gen Z banget ya sekarang. Sosial media itu dunia kedua kita yang sehari-hari. Jadi kalau misal ada yang ngatain dikit aja, itu kenanya langsung ke RL live gitu. Benar. Kreatif akun. Jadi gitu ya. Ada Mitos fakta. Fakta juga sih, lagi kan kita anak-anaknya sensitif banget ya Gen Z itu. Betul. Walaupun hal kecil kayak ketikan itu bisa loh kena mental. Sebenarnya aku ada opini sih, karena kenapa menurut aku kita semua tuh mikir fakta, karena aku ngepost di sosial media itu aku mengharapkan komentar dari orang lain. Pasti dong. Benar, validasi itu wajar ya guys. Everyone has their validation needs. Kita wajar untuk punya itu. Jadi kalian gak usah merasa kayak, aduh kok gue kayak haus gitu. Enggak kok guys, itu emang kebutuhan emosional manusia gitu, normal. Kayak tapi ya secara langsung kita akan nge-expect dong kayak hal yang kita posting itu mungkin dipuji orang atau ya sekedar kayak ngasih tahu ke orang lain kalau saya tuh ada di sini, saya tuh exist loh gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu. Oke, berarti kalian semua fakta ya, setuju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian itu bullying itu nggak bakal terjadi kalau si korban itu mancing duluan atau enggak sih? Kayak misal mungkin orangnya kelihatannya ngomongnya kayak ngeselin nih, akhirnya dia dibully, pantas aja dibully. Itu menurut kalian tuh mitos atau fakta? Kayak dari kayak mancing untuk dibully gitu loh. Mitos. Siapa yang mau dibully? Biasanya kalau yang kasus bully ini emang dari si pembulinya itu punya rasa bener-bener kali kayak ngebully aja gitu Iri loh. hati. Iya bener. Oke, berarti kalian semua sepakat untuk mitos nih. Yes. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu yang terakhir. Menurut kalian dengan iming-iming kata-kata kayak cuma bercanda itu misalkan di tongkrongan nih tiba-tiba ada bullying yang secara mungkin non-verbal mungkin bisa habis itu kayak orang cuma bercanda gitu, kalian itu setuju atau fakta atau mitos nih? Ini agak sulit banget nih. Coba contoh gimana sih kalau misalkan bullying di Di tongkrongan. tongkrongan gitu. Oke, mungkin lebih ke kayak dulu agak usel sih menurut gue gitu kayak, tapi bercanda ya sebenarnya. Itu masuknya ke kritik gak sih? Mungkin Tergantung. Mungkin kayak atau mungkin kayak ih, muka lu agak dempul ya hari ini. Kalau kamu yang ngomong sih bully. Iya, mungkin kayak sepatu lo jelek atau kayak kulit lo hitam mungkin lebih ke itu. Tapi kayak cuma bercanda. Menurut kalian itu termasuk bullying atau enggak? Termasuk bullying atau enggak? kalau misalkan Beda sih. iya kan agak beda sih kalau misalnya notabene temen kayak gini. Kalau si temennya ini nerima,
ya jadi lucu. Maksudnya itu jadi sebuah kritik. Tapi kalau misalkan si temennya ini nggak terima dan nggak terlalu dekat gitu, tiba-tiba muka lu dempul deh, lucu juga lu kalau kayak gini. Kalau misalnya si temennya itu nggak merasa dekat dan juga nggak nerima, itu masih bisa termasuk bully. Tergantung ya. Tergantung closeness rate-nya. Iya. Karena kadang kalau misalnya kita mengkritik kayak, kayaknya kamu lebih agak dempul di hari ini, lebih cocok yang kemarin gitu, itu lebih masuk kritik. Kalau misalkan si arahnya ini nerima gitu. Betul. Kayaknya kalau aku ya tone sama kalimat bercanda ya, itu yang bikin itu bully sih menurut aku. Ya nggak sih, daripada kayak bercanda mending kayak maaf ya, lebih self aware lagi aja. Maaf ya kalau misal aku kelihatan kayak gini, tapi menurut aku gitu. Bisa. Iya sih. Jadi biasanya kalau di tongkrongan jarang pakai bercanda itu. Iya. Iya. Biasanya kalau misalnya kalau ngomong gitu itu nggak deket ya. Iya. Biasanya kalau misalnya mau ngejudge gitu aja kayak, kalau dempul gitu doang kan. Oke, terakhir kali buat kalian semua nih, kira-kira ada yang mau disampaikan gak sih sebagai penutup podcast hari ini? Oke, kayaknya dari aku aja ya dulu. Iya, boleh. Menurut aku sih lebih ke arah kayak pesan buat kalian aja, you guys always have to keep in mind kalau kalian itu nggak pernah sendiri. Walaupun rasanya tuh dunia tuh gak adil, emang dunia tuh gak adil ya guys, tapi there's always one in a million. Pasti walaupun ada misalnya kalian ngerasa tuh ada milian orang atau milian cacian, pasti tuh akan ada satu hal baik. Kayak dunia aja, setiap hujan pasti akan terbit pelangi. Aduh, sorry banget ini. Bahas itu jadi kayak gini, tapi nggak apa-apa. Tapi ya pasti yang namanya roda kehidupan itu pasti berputar guys. Jadi betul. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin dari Rahma ada yang mau disampaikan. Kayak jaga ya ketikan kalian, jujur. Jujur aja sih. Jaga Kayak kalian. ketikan kalian tuh bisa ibaratnya jadi tali dari kehidupan seseorang. Bisa ngulur mereka ke yang lebih baik atau jadi ngegantung di link gitu. Terus juga kayak kalian semua bener sih kata Bina tadi, kalian tuh nggak sendiri, bahkan kalian bisa ngechat ke forum kita, ke Gmail kita, kakak izin cerita ya kak, kayak gitu, boleh banget. Buka ya. Kita bisa menjadi jembatan pertama kalian kalau misal kalian butuh professional help gitu. Kita akan mengkaji ulang sih nantinya. Lanjut dari arah mungkin ada yang mau disampaikan. Pokoknya kalian itu nggak boleh kalah sama masalah. Di dunia ini tuh masih ada mie ayam guys, dan masih ada kopi. Betul banget. Apapun itu kalian tetap bertahan hidup demi makanan enak. Betul, Yes. jujur. Bertahan sekali lagi. Dan juga lama-lama semua tuh berlalu. Lepas guys. Buat kamu yang menjadi korban bullying, please jangan banget berpikir hal-hal yang negatif untuk ngelakuin hal-hal negatif lainnya. Karena Gen Z ini itu terbuka banget, gak akan ada yang ngejudge kamu atau apapun itu untuk menceritakan suatu hal yang kamu bully gini-gini, itu gak akan dijudge. Kamu bakal dibela sebela-bela mungkin. Pokoknya jangan sampai, apalagi itu ya gak boleh banget, gak boleh, no. Udah itu aja sih. Kalian harus selalu ingat diri kalian di masa depan tuh nungguin kalian. Jadi jangan betul. pernah berpikiran masa kalian nggak mau ketemu sama diri kalian di masa depan yang pasti akan in better condition. Live the fullest lah pokoknya. Iya betul. Betul. Oke, terima kasih ya buat kalian hari ini. Terima kasih udah mau cerita, terima kasih pendapat. Semoga lain kali kita ada pertemuan lain kali ya. Semoga. Terus juga jangan lupa like, share, dan komen video podcast kita biar